Saudara saksi, ketika saudara saksi memberikan keterangan di penyidik, saudara dikasih kronologis kejadian mulai dari peristiwa perkara korban Yosua. Saudara tadi menjelaskan ada kejanggalan-kejanggalan seperti contohnya ada penolakan di Jambi. Pertanyaan saya terkait mengenai perkara ini. Di dalam kronologis itu, perkara itu ada perintah-perintah. Ada perintah-perintah di situ, amankan CCTV, cek CCTV, begitu ada perintah-perintah itu. Sehingga pada akhirnya rusak. Pertanyaan saya, ini pertanyaan yang umum, tapi supaya menjadi fakta hukum di sini, coba dulu saksi itu menerangkan ke kita di sini bagaimana itu definisi perintah yang bersifat kedinasan, perintah yang atasan, atau perintah yang bersifat pribadi di dalam sebuah organisasi kepolisian. Tolong diterangkan. Ya boleh, izin ya boleh. Kepada saksi ini, meskipun pertanyaannya apakah, tapi kalau dikaitkan dengan tadi dijelaskan bahwa ketika saudara diperiksa sebagai saksi, dinarasikan seperti ini, seakan-akan yang ada pada halaman 4 ya dalam berita acaranya sampai dengan huruf mulai dari angka 11. Izin majelis, yang saya tanyakan sebentar. Angka 11 dan selanjutnya itu adalah satu cerita yang disampaikan oleh penyidik. Jadi seakan-akan saksi ini dianggap, cerita ini seakan-akan dianggap benar. Kemudian saksi baru dimintakan keterangan ya, apakah pengambilan ini merupakan perintah pribadi dan sebagainya. Dan itu belum tentu benar. Ini harus kita uji dulu. Jadi kami berkeberatan. Izin majelis. Dulu, nanti gantian bicara ya. Semestinya ditanyakan kepada saksi mengenai hal-hal yang ia ketahui, yang ia dengar sendiri. Ya. Apa tanggapan saksi mengenai hal yang dia ketahui? Ini kan saksi nggak ada yang tahu ini. Cerita penyidik semua. Gitu yang mulia. Terima kasih. Baik ya, tadi sudah ditanyakan dalam pertanyaan awal dari penuntut umum bahwa ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang tadi sudah diterangkan. Dari situ beliau kemudian mengajukan pertanyaannya. Ya, seperti itu tadi yang diajukan. Bukan cerita yang seperti di dalam berita acara itu yang dia sudah sajikan, kemudian dia dimintai pendapatnya benar atau tidak. Tidak, ini beranjak pada apa yang sudah diterangkan tadi, yang dia sudah uraikan tentang beberapa kejanggalan-kejanggalan dimaksud. Jadi nggak apa-apa, tapi kalau apa yang sifatnya dimintai pendapat itu saudara bisa tolak itu ya untuk menjawabnya itu. Gitu ya. Oke, silakan lanjutkan. Itu, saudara saksi, perintah kedinasan itu apa itu? Atau perintah atasan atau perintah pribadi itu apa itu? Diterangkan. Maksudnya definisinya, pengertiannya atau apa? Iya. Perintah? Kedinasan. Perintah atasan, perintah pribadi. Oh gitu maksudnya. Ya izin menjelaskan, kalau misalnya sepengetahuan saya, perintah kedinasan itu adalah perintah yang secara kedinasan itu harus dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang didasari dengan surat-surat perintah pendukung. Sehingga karena begitu surat-surat perintah ada pendukung, berarti ada juga istilahnya dukungan anggaran untuk kegiatan tersebut. Jadi istilahnya satu rangkaian. Kemudian perintah atasan ya yang disampaikan kepada siapa, saya mungkin punya atasan, nah itu perintah atasan. Mana yang sifatnya dinas atau tidak, itu kembali kepada administrasi yang mendukung serta sejauh mana objektivitas daripada perintah tersebut. Kita kan bisa melakukan diskresi, apa itu perintah yang sifatnya pribadi atau tidak. Gitu. Ketika kita berbicara
kedinasan, oh iya ada surat perintahnya, ada dasarnya, ada kami harus kewajiban untuk melaporkan kepada siapa, kapan, dan bagaimana dilaporkan. Artinya sudah jelas ya, untuk perintah itu tidak ada yang namanya yang sifatnya pribadi kemudian dibikin semacam surat perintah kedinasan begitu. Begitu ya? Karena dalam surat perintah pun tentu ada dasar pertimbangan. Ada dasar hukumnya untuk membuat itu, ada data dukung untuk itu. Silakan lanjutkan. Cukup majelis.